Alfi adalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang saat ini duduk di bangku SMP. Ia bukan seseorang yang baik dalam nilai akademisnya, namun Alfi sangat mahir dalam menggambar. Ia sudah sering mengikuti lomba walaupun belum pernah keluar menjadi juara. Alfi tinggal bersama ibu dan adiknya yang bernama Dinda. Adiknya duduk di kelas 6 SD, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan. Di pagi hari, Alfi bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Selagi ibunya menyiapkan sarapan, Alfi menggunakan waktunya untuk merapikan buku dan memastikannya tidak ada yang tertinggal. "Alfi, kamu sarapan dulu ya," kata ibu. "Iya bu, sebentar. Alfi lagi ngerapiin buku," saut Alfi. Setelah selesai merapikan bukunya, Alfi menuju ke ruang tamu untuk menyantap sarapannya. Ibu membuat nasi goreng dengan nasi sisa tadi malam. Walaupun sederhana, rasanya benar-benar enak sekali. Ibu mengeluarkan uang dari kantungnya dan memberikannya kepada Alfi. "Alfi, ini uang jajan kamu. Hati-hati ya menyimpannya," kata ibu. Alfi mengambilnya, lalu menaruh uang itu di saku bajunya. Setelah selesai menghabiskan sarapannya, ia bersiap-siap untuk menuju ke sekolah. Lokasi sekolahnya tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu 10 menit menggunakan kendaraan umum. Sesampainya di gerbang sekolah, Alfi bertemu sahabatnya sejak ia masa kecil yang bernama Rizky. Mereka sangat akrab sampai saat ini. "Alfi, kamu udah ngerjain PR belum? Aku mau lihat kalau udah ya," ucap Rizky. "Aku udah ngerjain. Ya udah yuk masuk ke kelas," kata Alfi. Sesampainya di kelas, Alfi memberikan PR-nya kepada Rizky agar dia bisa menyalinya. Walaupun tindakannya salah, namun Alfi merasa terbiasa membantu Rizky mencontekkan PR-nya. Setelah selesai, Rizky memberikan bukunya kembali kepada Alfi. Masih ada waktu 15 menit sampai bel masuk berbunyi. Mereka memanfaatkannya untuk mengobrol. "Rizky, aku lagi suka banget sama teman sekelas kita. Tapi aku bingung nembak dia apa enggak," kata Alfi. "Oh, si Rina ya? Kata aku mah jangan. Dia kan banyak yang ngejar. Pasti kalau kamu nembak dia, yang ada kamu ditolak. Secara yang suka sama dia kan banyaknya anak basket yang ganteng-ganteng," ucap Rizky. "Iya juga sih. Aku mah cukup jadi pengagum dia saja. Sadar diri aku," ucap Alfi. Tak lama kemudian, bel mulai berbunyi. Di sekolahan, Alfi biasanya sebelum memulai pelajaran selalu diadakan kegiatan membaca Al-Quran selama 20 menit. Setelah selesai, barulah pelajaran pertama dimulai. Pada saat jam istirahat, Alfi menghabiskan waktunya di kelas. Ia tidak mau pernah jajan di kantin, karena pada saat jam istirahat, kantin selalu penuh. Saat sedang asik duduk sambil bermain HP, Rizky mendekat ke arah Alfi dengan wajah yang sangat kusut. "Kamu kenapa, Ki? Muka kamu cemberut gitu," kata Alfi. "Kamu tahu si Mona kan? Anak voli kelas sebelah," kata Rizky. "Iya tahu, kenapa emang?" jawab Alfi. "Aku sudah lama suka sama dia. Terus tadi aku coba buat nembak dia. Dia malah nolak aku. Udah gitu, dia bilang katanya dia gak suka sama aku karena aku jerawatan, jadi kotor kelihatannya," kata Rizky. "Lagian kamu nekat banget sih nembak cewek cantik. Pasti ditolak lah. Ya udah gak usah dipikirin," ucap Andi. "Aku sih gak masalah ditolak juga. Tapi harusnya dia gak usah mempermalukan aku di depan teman-temannya sampai semua ngetawain aku," ucap Rizky. Alfi mencoba menenangkan Rizky, namun wajahnya terlihat masih kesal. Itu wajar, karena ia ditertawakan oleh banyak orang. Sepulang sekolah, Alfi mencoba mengajak Rizky ke rumahnya untuk bermain game. Namun Rizky terlihat tidak bersemangat dan bilang kalau ia ingin segera pulang. Alfi merasa kalau apa yang terjadi kepada Rizky benar-benar mengguncang mentalnya. Ia begitu murung dan terlihat masih kesal. Namun semoga saja ia tidak berlarut-larut dengan masalah itu. Alfi pun segera menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, ada Dinda yang sedang menggambar di ruang tamu. "Lagi gambar apa, Dek?" tanya Alfi. "Ini Kak, tugas, disuruh gambar laut," ucap Dinda. "Oh, bisa nggak? Kalau nggak bisa, kakak bantuin," ucap Alfi. "Ya udah Kak, bantuin ya," pinta Dinda. Alfi pun membantu adiknya untuk membuat gambar yang bagus
agar adiknya bisa dapat nilai yang bagus. Setelah selesai membantu adiknya, Alfi pergi ke dapur untuk mengambil makan. Ada ibu yang sedang mencuci piring. "Alfi, besok ibu mau ke rumah kakek kamu. Tadi ibu ditelepon om kamu. Katanya kakek sakit," kata ibu. "Oh, Alfi sama Dinda nggak boleh ikut, Bu," tanya Alfi. "Kan kalian harus sekolah. Ibu nggak akan lama kok. Ibu usahain sore udah di rumah lagi. Kamu jagain adik kamu aja ya," jawab ibu. "Iya deh, Bu, siap," jawab Alfi. Alfi menghabiskan waktunya di rumah. Hingga saat malam tiba, saat ia sedang menggambar di kamarnya, ia menerima panggilan telepon dari Rizky. "Halo Ki, kenapa?" tanya Alfi. "Alfi, besok bilangin ya, aku izin, ada urusan keluarga, suratnya menyusul," kata Rizky. "Oh, oke deh, nanti aku sampaikan kepada Bu Guru," jawab Alfi. Keesokan harinya, saat sudah tiba di sekolah, Alfi menghampiri sekretaris kelas untuk memberitahukan bahwa Rizky tidak hadir karena sedang ada urusan keluarga. Belum sempat Alfi bicara ke sekretaris, Rizky muncul yang membuat Alfi kebingungan. "Ki, katanya kamu izin, kok masuk sih?" tanya Alfi. "Iya Vi, gak jadi, urusannya udah selesai," jawab Rizky. "Ah kamu, mumpung aku belum bilang ke sekretaris," jawab Alfi. Bel pun mulai berbunyi dan seperti biasa, diadakan tadarusan sebelum pelajaran dimulai. Saat sedang tadarusan, Alfi melihat ke arah Rizky karena ia terlihat sangat gelisah, seperti sedang merasa tidak nyaman. Rizky mengeluarkan sebuah headset dan mendengarkan lagu di saat orang-orang sedang membaca Al-Quran. Namun Alfi tidak terlalu memikirkannya karena itu urusannya. Pada saat jam istirahat, Alfi menghampiri Rizky yang sedang memakai headset di telinganya. "Ki, kamu parah amat ya? Orang pada ngaji, kamu malah dengerin lagu," ucap Alfi. Iya, aku lagi gak enak hati. Daripada ikut ngaji tapi gak dapat pahala, mendingan dengerin lagu biar tenang," ucap Rizky. "Sesat kamu mah," ucap Alfi. Rizky hanya tertawa saat Alfi mengatakan hal itu. Kemudian Rizky menyuruh Alfi duduk di sebelahnya karena dia ingin memberitahu sesuatu. Di sini deh, aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu," ucap Rizky. Alfi pun duduk di sebelahnya sambil berkata, "Ada apaan sih? Penting banget kayaknya," ucap Alfi. "Aku mau nembak si Mona lagi, dan kali ini aku yakin kalau dia bakal menerima aku," kata Rizky dengan pedenya. "Ki, jangan gila kamu, kan kamu tahu dia udah nolak kamu. Kamu mau dipermalukan lagi," kata Alfi. "Kamu tenang aja, aku yakin 100% kalau dia gak akan menolak aku lagi," ucap Rizky. "Terserah kamu aja lah Ki, tapi kamu jangan sakit hati kalau dia ngomong kasar ke kamu lagi," kata Alfi. "Ya udah, kamu ikut aku, biar kamu lihat pas aku nembak dia," ucap Rizky. Rizky beranjak dari tempat duduknya menuju ke kelas yang ada di sebelahnya. Alfi pun mengikutinya karena ia khawatir Mona akan mengatakan sesuatu yang buruk kepada Rizky. Sesampainya di kelas Mona, Rizky menghampiri Mona yang sedang memakan bekal makan siangnya. Tanpa basa-basi, Rizky langsung menyatakan perasaannya lagi. "Mona, kamu mau gak jadi pacar aku?" kata Rizky. Alfi benar-benar kaget karena Rizky langsung menyatakan perasaannya tanpa melihat kondisi Mona yang sedang makan. Kemudian, Mona berdiri dari duduknya. Alfi mengira kalau Mona akan sangat marah, namun ternyata Mona berkata kalau ia ingin menjadi pacar Rizky. "Iya Ki, aku mau jadi pacar kamu," jawab Mona. Alfi merasa kebingungan. Apakah Mona hanya mencoba mempermainkan Rizky? Namun dengan segera Mona memeluk Rizky, membuat anak-anak yang ada di kelas bertepuk tangan dan bersorak. Sekali lagi, Alfi benar-benar merasa kebingungan. Setelah kejadian itu, Rizky dan Alfi kembali ke kelas. Masih dengan perasaan tidak percaya, Alfi mencoba menanyakan kepada Rizky mengapa ia bisa membuat Mona menerimanya. Padahal sebelumnya, jelas-jelas Mona menolak dan menghinanya. Ya mungkin aja dia menyesal karena nolak aku, jadinya dia berubah pikiran, ucap Rizky. "Kasih tipnya dong, aku juga pengen bisa diterima kalau nembak orang yang aku sayangi," pinta Alfi. "Nanti deh, aku kasih tipnya. Gak sekarang tapi,"
ucap Rizky. Parah kamu ah, nggak pengen lihat aku senang apa, ucap Alfi. Ya udah, nanti malam aku telepon kamu, aku kasih tahu tipnya, ucap Rizky. Bener ya, awas aja kamu kalau bohong, jawab Alfi. Waktu istirahat telah berakhir, mereka melanjutkan jam pelajaran. Alfi masih dibuat penasaran bagaimana Rizky bisa dengan mudah menyatakan cinta dan diterima oleh orang yang sebelumnya menolaknya. Sambil terus menggigit pulpen yang dipegang di tangannya, Alfi terus membayangkan kalau ia bisa diterima saat menyatakan cinta kepada wanita yang sangat ia kagumi, yaitu Rina, yang tidak lain adalah teman sekelasnya. Jam pelajaran selesai. Terlihat di depan pintu kelas ada Mona yang sepertinya sedang menunggu Rizky. Di kejauhan, ia melambaikan tangannya ke arah Rizky. Alfi yakin kalau Mona benar-benar jatuh cinta kepada Rizky. Sebelum Rizky beranjak dari tempat duduknya, Alfi mengingatkannya kepada Rizky kembali. Rizky, pokoknya aku tungguin ya. Awas aja kalau kamu bohongin aku, kata Alfi. Iya, tenang aja, aku kasih tahu caranya. Nanti malam aku telepon kamu, nggak akan lupa kok, ucap Rizky. Alfi pun pulang ke rumahnya dengan perasaan semangat. Ia terus membayangkan bisa berpacaran dengan orang yang ia suka. Sesampainya di rumah, sepertinya ibu sudah berangkat ke rumah kakek. Saat menuju ke dapur, ada Dinda yang sedang makan di meja makan. Dek, ibu sudah berangkat? Tanya Alfi. Udah kak, dari tadi. Katanya ibu usahain pulang, kalau nggak sore ya malam kak, jawab Dinda. Alfi mengganti bajunya. Kemudian ia makan di dapur sambil membayangkan apa yang Rizky lakukan. Walaupun cukup aneh, namun cara itu berhasil untuk Rizky. Dan semoga hal itu juga berhasil untuknya. Selesai makan, Alfi pergi untuk sholat asar. Dan rencananya setelah itu, ia mungkin hanya akan bersantai di kamarnya. Alfi sedang tidak semangat melakukan apapun, karena ia tidak sadar menunggu Rizky menghubunginya. Malam pun tiba. Setelah selesai sholat maghrib, Dinda mengetuk kamar Alfi dan memberitahu kalau dia mau pergi ke masjid untuk mengaji. Kakak, Dinda mau ngaji dulu ya, ucap Dinda. Iya dek, pintu depan jangan lupa ditutup lagi ya, ucap Alfi. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya ada panggilan masuk dari Rizky. Dengan cepat, Alfi mengatakannya karena sudah tidak sabar lagi ingin tahu tips dari Rizky. Halo Ki, aku nungguin kamu nih dari tadi, ucap Alfi. Ya elah, gak sabaran banget sih kamu, jawab Rizky. Ya udah, kasih tahu cepetan gimana caranya, ucap Alfi. Kamu tenang aja, tapi sebelum aku kasih tahu, kamu harus janji gak akan ngasih tahu ke siapapun, ucap Rizky. Iya, tenang aja, cepetan, jawab Alfi. Rizky mulai menjelaskannya kepada Alfi, yang terlihat sudah sangat penasaran. Namun Alfi dibuat kaget, karena Rizky bilang kalau dia menggunakan pelet yang ia dapat dari sebuah ritual yang dia lakukan. Sontak saja hal itu membuat Alfi kaget. Apa? Pelet? Wah, gila sih kamu. Kok kamu berani banget sih main kayak gituan? Siapa yang ngajakin kamu? Ucap Alfi. Ya habis mau gimana lagi? Aku cerita ke paman aku tentang cewek yang aku suka nyakitin perasaan aku. Terus paman aku ngasih tahu cara itu, cerita Rizky. Rizky menjelaskan bahwa pamannya mengajaknya ke kuburan untuk melakukan sebuah ritual. Pertama, ia harus meneteskan setetes darahnya di atas tanah kuburan. Kemudian Rizky harus menunggu di kuburan seorang diri hingga pelet berbentuk minyak wangi keluar dari tanah yang sudah ditetesi oleh darahnya. Ah, gila kamu ya Ki, serem banget tau. Aku kira caranya wajar, ucap Alfi. Ya, kalau kamu mau dapat apa yang kamu mau, kamu harus berani berkorban, Vi. Buktinya sekarang aku bisa dapetin cewek yang aku mau. Gimana? Kamu minat gak? Nanti aku antar ngelakuin ritualnya, ucap Rizky. Sorry Ki, kalau caranya gitu aku gak berani. Lagian masuknya takut musyrik, jawab Alfi. Ya udah kalau kamu gak mau. Tapi ingat pesan aku ya, jangan sampai ada yang tahu, pesan Rizky kepada Alfi. Iya, tenang aja. Aku gak akan bilang ke siapa-siapa kok, jawab Alfi. Alfi menutup teleponnya. Alfi benar-benar tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Rizky. Ia rela melakukan hal itu demi seorang wanita yang dia dambakan, karena tidak mau ambil pusing
Alfi mulai memejamkan matanya dan tertidur. Tepat di pagi hari, Alfi terbangun karena azan subuh mulai berkumandang. Ia pun pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Saat hendak ke kamar mandi, di dapur ada ibu yang sedang mencuci pakaian. Karena ketiduran, ia tak sadar kalau ibu sudah pulang tadi malam. "Ibu sudah pulang? Pulang kapan?" tanya Alfi ke ibunya. "Tadi malam diantar sama om kamu. Habisnya ibu mau nginep mikirin kamu sama Dinda," ucap ibu. Alfi pun mengambil air wudhu dan segera sholat. Selesai sholat, ia terus membayangkan apa yang Rizky katakan. Di lain sisi, ia merasa iri karena Rizky bisa berpacaran dengan seseorang yang dia suka. Alfi mulai bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Ia mandi dan berpakaian. Tidak lupa juga merapikan buku-buku yang akan dibawa. Ia pun tidak lupa memasukkan baju olahraganya, karena hari ini ada pelajaran olahraga. Alfi pamit kepada ibunya dan segera pergi ke sekolah. Sesampainya di gerbang sekolah, Alfi melihat Rizky yang sedang menunggu seseorang. Alfi pun menghampirinya dan bertanya, "Lagi ngapain kamu, Ki? Nungguin aku ya?" tanya Alfi. "Idi, ngapain aku nungguin kamu? Aku lagi nungguin pacar aku dong," jawab Rizky. Tak lama kemudian, Mona mendekat ke arah Rizky. Mereka pun berjalan masuk meninggalkan Alfi sendiri. Bel sudah berbunyi dan tadarus akan segera dimulai. Sebelum tadarus dimulai, anak-anak di kelas mulai membuka Al-Quran. Namun Rizky malah memakai headset dan mendengarkan lagu. Alfi hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku Rizky. Saat tadarus selesai, Rizky membuka headsetnya. Alfi mendekat untuk menanyakan tentang pelet yang ia ceritakan tadi malam. "Ki, kamu gak takut apa? Sendirian di kuburan cuma buat dapat pelet?" tanya Alfi. "Enggak lah, kan aku fokus mikirin orang yang aku incar. Jadinya ya gak takut." "Kamu emang gak mau pacaran sama Rina?" tanya Rizky. "Ya maulah, tapi aku gak berani kalau caranya kayak gitu." Ki, kan kata kamu peletnya bentuk minyak wangi. Caranya di mana, Ki? Disemprot ke badan?" tanya Alfi. "Enggak lah, kamu mau lihat? Kebetulan aku bawa nih," ucap Rizky. Karena penasaran, Alfi ingin sekali melihat seperti apa pelet minyak wangi itu. Rizky pun mengeluarkannya dari dalam tasnya. Botol minyak wangi itu begitu kecil, tidak lebih besar dari jari kelingking, dan cairan yang ada di dalamnya berwarna merah pekat dan terlihat kental. "Kok merah gitu ya, Vi? Wanginya gimana itu?" tanya Alfi. "Ini gak ada wanginya. Lagian cara pakainya bukan buat di baju," jawab Rizky. "Terus cara pakainya gimana?" tanya Alfi. "Caranya, kamu harus menentukan dulu siapa inceran kamu. Terus sambil bayangin mukanya, tetesin di ujung jari. Habis itu digosok ke alis mata kita," ucap Rizky. Karena rasa penasarannya semakin besar, Alfi berniat untuk mencoba menggunakan minyak wangi itu. Namun Rizky melarang, karena pelet itu hanya bisa digunakan untuknya dan tidak boleh digunakan orang lain. "Ah, pelit kamu mah. Bantuin aku dong, biar aku bisa pacaran sama Rina," ucap Alfi. "Kata paman aku, gak boleh, Vi. Aku gak tahu sebabnya, tapi katanya itu pantangan," ucap Rizky. Alfi berpikir kalau Rizky hanya mencari alasan agar ia tidak memintanya. Alfi menjadi sangat tertarik dengan pelet itu. Namun jika harus melakukan ritual yang Rizky katakan, rasanya ia tak akan sanggup. "Ki, masa sih? Nyoba doang gak boleh?" tanya Alfi. "Sorry, Vi, itu pantangannya, aku gak berani," jawab Rizky. Karena Rizky tidak juga memberinya, akhirnya Alfi menyerah untuk meminta. Jam pelajaran pertama adalah olahraga. Semuanya bergantian mengganti pakaian di kamar mandi. Begitupun Alfi dan juga Rizky. Saat Alfi selesai mengganti pakaiannya, giliran Rizky yang ke kamar mandi untuk mengganti pakaian. Alfi pun terfokus pada tas Rizky. Ia ingat kalau Rizky menyimpan pelet parfum itu di dalam tasnya. Terbesit di pikiran Alfi untuk memintanya secara diam-diam, karena Alfi yakin kalau alasan Rizky tidak mau memberinya karena ia sudah bersusah payah untuk mendapatkannya dan tidak ingin orang lain memakainya seenaknya. Akhirnya, Alfi mengambil parfum pelet itu dari tas Rizky dan mengoleskannya di tangannya. Sambil mengingat apa yang diucapkan Rizky,
Ia mengoleskan parfum itu di alis matanya sambil membayangkan wajah orang yang ia sukai. Dengan tergesa-gesa, Alfi memasukkan kembali parfum itu ke dalam tas Rizky. Saat jam olahraga berlangsung, Alfi terus menanyakan tentang parfum pelet itu. Ki, itu biasanya kalau kita pakai parfum itu, berapa lama menunggu sampai efeknya bekerja? Tanya Alfi. Nggak lama, Vi. Biasanya langsung bekerja. Tinggal deketin aja cewek yang kamu suka. Terus tembak deh, ucap Rizky. Terus pasti diterima? Tanya Alfi. Ya iyalah, kamu lihat aja aku kemarin. Langsung diterima kan sama Mona? Ucap Rizky. Oh, iya juga ya, jawab Alfi. Makanya, kamu kalau mau, aku antarin ke paman aku, biar kamu bisa menjalankan ritualnya, ucap Rizky. Nggak dulu deh Ki, aku masih takut, jawab Rizky. Alfi pun mulai merencanakan untuk menyatakan perasaannya kepada Rina sepulang sekolah nanti. Namun ia tidak ingin ada banyak orang yang tahu. Makanya ia menunggu momen saat sekolah bubar. Alfi benar-benar merasa sangat senang karena pada akhirnya ia akan pacaran dengan orang yang sangat ia sukai. Jam sekolah pun selesai. Anak-anak di kelas mulai merapikan perlengkapan mereka dan bersiap untuk pulang. Kebetulan jadwal piket Alfi dan Rina sama di hari itu. Saat Rina sedang menyapu lantai, Alfi menghampirinya. Rina, ada yang mau aku omongin, ucap Alfi. Apaan, Vi? Jawab Rina. Aku suka sama kamu, Rin. Kamu mau gak jadi pacar aku? Tanya Alfi kepada Rina. Bukannya menjawab, wajah Rina malah terlihat kebingungan. Ia terus melihat sekeliling, terlihat seperti tidak nyaman. Aduh, gimana ya, Vi? Aku belum mau pacaran. Kayaknya aku gak bisa deh, jawab Rina. Ternyata, apa yang Alfi bayangkan tidak berjalan dengan baik. Alfi merasa sangat malu sekaligus kesal, karena parfum pelet itu benar-benar tidak berguna. Di sepanjang jalan, Alfi terus memikirkan penolakan dari Rina. Ia sangat berharap banyak pada parfum yang Rizky katakan. Namun ternyata, parfum itu tidak ada gunanya sama sekali. Sesampainya di rumah, Alfi langsung masuk ke kamarnya. Ia bingung bagaimana caranya menghilangkan perasaan malu dari pikirannya. Saat sedang berbaring di kasur, ibu masuk ke kamarnya. Alfi, kamu udah pulang? Kok nggak nemuin ibu? Kata ibu. Alfi capek, Bu. Lagi gak enak badan. Pengen istirahat sebentar, jawab Alfi. Oh, ya udah kalau begitu. Kamu udah sholat zuhur belum? Tanya ibu. Udah, Bu. Tadi di sekolah, jawab Alfi. Ya udah, kamu istirahat. Kalau bisa, sebelum asar bangun ya, kata ibu. Alfi mencoba beristirahat sejenak untuk menenangkan pikirannya. Mungkin saja pikirannya akan membaik setelah bangun nanti. Alfi tidur selama lebih dari 1 jam. Ia terbangun karena mendengar suara azan asar berkumandang. Namun Alfi merasakan pusing di kepalanya. Ia berpikir, mungkin karena ia tidur terlalu lama. Alfi beranjak dari kasurnya dan mencoba meminta obat pusing pada ibu. Saat keluar kamar, azan selesai berkumandang. Anehnya, pusingnya juga hilang begitu saja. Alfi tidak merasa aneh, karena biasanya ia tidak pernah tidur siang. Wajar saja kalau kepalanya pusing secara tiba-tiba. Alfi mengambil air wudhu untuk menunaikan ibadah sholat asar. Ia memasuki kamar mandi. Saat membasuh air di tangannya, entah mengapa, air di kamar mandi terasa sangat dingin, persis seperti air es. Padahal, hari itu sedang tidak hujan. Karena tidak mau ambil pusing, Alfi memaksakan untuk berwudu, walaupun air yang mengenai kulitnya terasa sangat dingin. Selesai wudu, ia begitu menggigil. Saat Alfi keluar kamar mandi, ada ibu yang sedang memasak di dapur. Saat ibu melihat wajah Alfi, dibuat kaget karena wajahnya terlihat begitu pucat. Alfi, kamu kenapa? Kok muka kamu pucat banget sih? Kamu demam ya? Tanya ibu. Enggak, Bu, cuma kedinginan. Airnya dingin banget, jawab Alfi. Kamu masuk angin kayaknya deh, makanya kedinginan. Ya udah, kamu sholat dulu. Nanti ibu bikini cai hangat supaya kamu gak kedinginan lagi, ucap ibu. Alfi masuk ke kamarnya untuk melaksanakan sholat asar. Tubuhnya masih menggigil dan kedinginan. Alfi menggelar sajadah dan mulai sholatnya.
Saat membaca niat sholat, semua baik-baik saja. Namun semakin lama, Alfi merasa seperti kebingungan karena ia mulai terbata-bata membaca doa sholat. Ia mencoba mengulanginya, namun Alfi merasa seperti sulit membaca doa-doa saat sholat. Karena merasa tidak fokus, akhirnya Alfi sholat dengan membaca doa di dalam hati. Setelah selesai, Alfi merasa ada yang aneh saat dia sholat tadi. Rasanya seperti sulit membaca doa-doa sholat dengan suara di mulutnya. Baru pertama kali ini ia merasakan hal seperti itu. Dari arah dapur, ibu mendekat ke arah Alfi sambil membawa gelas berisi jahe panas. "Ini Vi, kamu minum dulu, biar hangat badannya," kata ibu. "Iya bu, makasih ya," jawab Alfi. Ibu memegang kening Alfi untuk memastikan kalau dia tidak demam, namun suhu tubuhnya normal. "Kamu gak panas tapi Vi, bagus deh kamu gak demam," ucap ibu. "Alfi gak apa-apa bu, sehat kok," jawab Alfi. "Terus kenapa kamu kedinginan tadi?" tanya ibu. "Ya emang airnya dingin banget bu, Alfi aja gak kuat pas wudhu," jawab Alfi. Tak lama kemudian, Dinda keluar dari kamarnya. Ia meminta bantuan kepada Alfi untuk membantunya menggambar karakter untuk ditempel di dinding kamarnya. Selesai membantu adiknya membuat gambar, hari sudah semakin sore dan Alfi harus mandi untuk membersihkan tubuhnya. Ia mengambil handuk lalu menuju ke kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, Alfi mencoba mencelupkan tangannya ke bak mandi untuk mengecek suhu air. Saat tangannya menyentuh air, suhu air terbilang normal, tidak seperti saat dia wudhu tadi. Alfi pun mulai membersihkan tubuhnya. Dan selesai mandi, Alfi berniat untuk langsung mengambil air wudhu karena sebentar lagi masuk waktu maghrib. Ia memutar keran dan mulai membasuh tangannya. Namun ia begitu kaget karena air yang keluar menjadi sangat dingin seperti es batu. Ia mencoba memasukkan tangannya kembali ke bak mandi, dan secara tiba-tiba air yang ada di bak mandi pun berubah menjadi sedingin es. Bingung dan aneh mengapa hal itu bisa terjadi. Padahal saat Alfi mandi, suhu air sangat normal. Alfi memaksakan mengambil air wudhu walaupun suhunya sangat dingin. Selesai mandi dan wudhu, Alfi keluar dari kamar mandi. Kebetulan ibu sedang duduk di meja makan menunggu Alfi keluar dari kamar mandi. Lalu Alfi mencoba memberitahu ada hal yang aneh terjadi di dalam kamar mandi. Alfi berusaha menjelaskannya kepada ibu tentang apa yang baru saja terjadi. Karena penasaran, ibu masuk ke kamar mandi untuk memeriksa suhu air. "Coba deh, ibu celupin tangan ibu ke bak mandi. Dingin banget kayak es batu bu," ucap Alfi. Ibu mencelupkan tangannya, namun ibu tidak merasakan kedinginan sama sekali. "Es batu dari mana? Nggak dingin sama sekali kok," ucap ibu. Alfi merasa aneh, mengapa ibu tidak merasakan kedinginan. Alfi kembali masuk ke kamar mandi dan mencelupkan tangannya. Namun, suhu air berubah menjadi normal kembali. "Alfi, kamu masih kedinginan? Ibu buatin jahe lagi ya," ucap ibu. "Nggak usah bu, Alfi mau ke kamar dulu ya, mau siap-siap sholat maghrib," jawab Alfi. Alfi beranjak menuju ke kamarnya dengan perasaan aneh. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa suhu air di kamar mandi bisa berubah-ubah seperti itu? Alfi duduk di kasurnya sambil menunggu azan maghrib. Ia terus memikirkan kejadian aneh yang terjadi di kamar mandi. Saat azan maghrib berkumandang, Alfi merasakan pusing di kepalanya. Semakin fokus ia mendengarkan azan, semakin sakit kepalanya. Karena merasa ada yang tidak beres, Alfi berteriak memanggil ibunya karena sakit yang dirasakan di kepalanya. Karena Dinda mendengar teriakan kakaknya, ia masuk ke kamar Alfi untuk memeriksanya. Dinda begitu panik melihat kakaknya sedang memegang kepalanya dan terlihat kesakitan. Dinda pun memanggil ibu yang sedang berada di kamar mandi, memberitahu kalau Alfi sedang kesakitan. "Alfi, kamu kenapa?" tanya ibu. Kepala Alfi sakit bu, pusing banget rasanya," jawab Alfi. "Ya udah, kamu tiduran dulu, ibu ambil obat dulu ya," ucap ibu. Ibu keluar kamar untuk mencari obat sakit kepala. Dinda berusaha menemani Alfi yang sedang merasakan kesakitan. Saat azan maghrib selesai berkumandang, sakit kepala itu hilang dengan sendirinya. Alfi terus mencoba memastikan kalau sakit di kepalanya sudah hilang. Dinda pun dibuat kebingungan karena kakaknya terlihat normal kembali.
Saat ibu masuk membawa obat, Alfi memberitahu kalau sakit kepalanya sudah hilang. Alfi mulai merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ia berpikir, apa mungkin ia merasakan sakit kepala saat mendengar suara azan? Karena sebelumnya, saat azan asar pun, ia merasakan pusing di kepalanya. Untuk memastikan apakah yang dia pikirkan benar, Alfi menunggu azan Isya berkumandang. Apakah ia akan merasakan sakit kembali di kepalanya? Detik-detik sebelum azan Isya berkumandang, Alfi merasa sangat ketakutan. Ia takut yang dia pikirkan benar-benar terjadi. Lalu azan pun berkumandang. Perlahan, Alfi merasakan sesuatu seperti bergerak di dalam kepalanya. Dan benar saja, ia merasakan sakit lagi di kepalanya. Ia tidak memanggil siapapun, karena takut membuat ibu dan adiknya khawatir. Alfi terus menahan rasa sakit itu di kepalanya selama azan berkumandang. Saat azan Isya selesai, sakit itu menghilang secara tiba-tiba. Ternyata benar, ada sesuatu yang salah terjadi kepadanya. Alfi merasa sangat ketakutan. Mengapa ia kesakitan saat mendengar suara azan? Namun ia mencoba tenang sejenak dan segera pergi sholat. Sama seperti sebelumnya, sangat sulit membaca doa-doa sholat dengan suara yang lantang. Mau tidak mau, Alfi membacanya di dalam hati. Selesai sholat, Alfi terus memikirkan kejadian aneh yang terjadi kepadanya. Ia ingin menceritakannya kepada ibu, namun Alfi yakin hal itu pasti hanya akan membuat ibu khawatir. Alfi berusaha menyembunyikan semua kejadian aneh itu untuk sementara waktu. Ia berharap semoga esok semuanya sudah kembali normal. Sambil terus memikirkan kejadian aneh itu, ia mencoba untuk segera pergi tidur. Namun sebelum ia tidur, Dinda masuk ke kamarnya dan menyuruh Alfi untuk makan karena ibu sudah menyiapkan makanan. Karena mengantuk, Alfi menyuruh Dinda menyampaikan ke ibu kalau dia sangat mengantuk. Saat Dinda keluar, Alfi pun tertidur di kasurnya. Alfi tertidur dengan nyenyaknya. Namun tepat di jam 12 malam, ia terbangun dengan tubuh yang berkeringat. Ia merasakan panas di kamarnya, sampai-sampai bajunya basah karena keringatnya. Alfi menuju ke ruang tamu, karena ada kipas angin di sana. Alfi duduk di ruang tamu, sambil menunggu suhu badannya kembali normal. Ia duduk menyender pada kursi sambil menutup matanya. Saat sudah merasa tidak kegerahan, Alfi berniat untuk kembali ke kamarnya. Namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menggerakkan matanya. Bahkan untuk membuka mulut saja, ia tidak bisa. Alfi benar-benar ketakutan. Ia mencoba berteriak meminta tolong, namun mulutnya tidak bisa terbuka. Saat ia melihat ke arah pintu kamarnya, ia dibuat bingung karena pintu kamarnya menutup dengan sendirinya. Kemudian, gagang pintu mulai bergerak, seperti ada orang yang mencoba membuka kembali pintu kamarnya yang tertutup. Perlahan pintu itu terbuka. Ia melihat di balik pintu ada sosok makhluk yang semua bagian tubuhnya tertutup oleh rambut yang menjuntai sampai ke lantai. Alfi semakin ketakutan. Ia terus berusaha menggerakkan badannya. Makhluk itu perlahan berjalan keluar dari kamar, di mana sosok menyeramkan itu terlihat semakin jelas. Alfi pun menutup matanya karena ia sangat ketakutan melihat sosok itu. Saat memejamkan matanya, ia mendengar suara ibu memanggil namanya. Ia membuka mata. Ibu ada di sebelahnya dan mencoba membangunkannya. Pada akhirnya, Alfi bisa menggerakkan tubuhnya kembali. "Kamu ngapain tidur di sini, Vi?" tanya ibu. Dengan suara yang masih gemetaran, Alfi berusaha menceritakan apa yang ia lihat. "Bu, tadi Alfi nggak bisa gerakin badan, Bu. Terus ada sesuatu keluar dari kamar. Serem banget," cerita Alfi. "Kamu ketindihan kayaknya, Vi. Udah sholat Isya belum?" tanya ibu. "Alfi takut, Bu. Makhluk yang Alfi lihat serem banget," kata Alfi. Karena masih malam, ibu menyuruh Alfi untuk kembali tidur. Karena membahas hal itu di malam hari membuat ibu sedikit ketakutan. Walau masih merasa ketakutan, Alfi mencoba kembali ke kamarnya. Sambil terus melihat sekeliling kamarnya, ia terus mencoba berpikir positif kalau yang terjadi padanya tidaklah nyata. Dan sampai akhirnya ia kembali mengantuk dan tertidur. Tepat saat azan subuh berkumandang, Alfi bangun dari tidurnya dengan kepala yang kesakitan. Ia bangun dari kasurnya dan terus memegang kepalanya. Alfi pun menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya. Saat itu juga, sakit itu menghilang. Saat ia membuka telinganya lagi,
rasa sakit itu kembali menyerang kepalanya. Alfi mulai merasa bingung mengapa suara azan membuat kepalanya kesakitan. Setelah azan subuh selesai, ia keluar kamarnya untuk mengambil air wudhu. Saat akan masuk ke kamar mandi, Alfi mencoba mengecek suhu air yang ada di bak mandi. Ia mencelupkan tangannya. Suhu air memang dingin, namun itu masih normal. Alfi menyalakan keran air untuk wudhu, dan sekali lagi, suhu air yang keluar terasa sedingin es. Alfi pun mulai menyimpulkan kalau suhu air menjadi dingin saat ia akan mengambil air wudhu. Begitupun saat sholat, rasanya sangat sulit saat harus membaca doa dengan lantang. Sesudah sholat subuh, Alfi terus memikirkan kejadian aneh yang terjadi sejak kemarin. Alfi sangat ingin menceritakan hal ini kepada ibu. Namun, ia takut membuat ibu khawatir. Maka dari itu, Alfi akan mencoba menyimpan rahasia ini sementara waktu. Alfi mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Ia pamit kepada ibu dan langsung pergi. Sesampainya di sekolah, Alfi melihat Rizky yang sedang berdiri di depan gerbang sekolah. Sepertinya ia sedang menunggu Mona datang. "Rizky, nungguin Mona ya?" ucap Alfi. "Enggak, aku nungguin kamu kok. Aku mau cerita nih," ucap Rizky. Cerita apaan, Ki?" tanya Alfi. "Ini, Vi, tiba-tiba Mona mutusin aku," ucap Rizky. Rizky mulai menceritakan bahwa sejak kemarin, sifat Mona tiba-tiba berubah. Dan malamnya, Mona memutuskan hubungannya dengan Rizky tanpa alasan yang jelas. Padahal pamannya bilang kalau efek pelet itu akan bertahan selamanya. Rizky mulai sadar kalau ia melakukan hal yang kurang baik demi mendapatkan seorang wanita. Saat ini pikirannya lebih lega dan tenang. Mereka pun masuk ke kelas karena bel masuk sudah berbunyi, menandakan kegiatan tadarus akan segera dimulai. Saat semua siswa sudah siap membacakan ayat suci, seperti biasa, Rizky memakai headset dan mendengarkan lagu. Alfi berpikir mungkin Rizky sudah kebiasaan melakukan itu. Alfi membuka lembaran Al-Quran, namun hal aneh terjadi. Tangannya bergemetar dengan sangat hebat. Saat semua serentak membacakan ayat suci secara bersamaan, Alfi merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Alfi berusaha menahannya, namun lantunan ayat yang dibacakan membuatnya tidak sanggup menahan rasa sakit di kepalanya, hingga ia terjatuh ke lantai. Karena kejadian itu, teman-temannya mendekat dan berusaha membantu Alfi. Begitupun Rizky yang mendekat kepada Alfi. Kemudian Alfi dibawa ke ruang UKS agar ia bisa beristirahat. Di ruangan UKS, Rizky menemaninya. Rizky mulai menanyakan apa yang terjadi kepada Alfi. Disitulah, Alfi mulai menceritakan kejadian aneh yang terjadi kepadanya sejak kemarin. Mulai dari suara azan yang membuat kepalanya sakit, hingga air yang tiba-tiba berubah menjadi dingin. Rizky terdiam mendengar apa yang Alfi ceritakan. Kemudian, dengan tatapan tajam, Rizky bertanya, "Alfi, jawab yang jujur. Apa kamu pakai minyak pelet aku?" tanya Rizky. Alfi begitu bingung mengapa tiba-tiba Rizky bisa tahu kalau Alfi memakai parfum peletnya. Dan pada akhirnya, Alfi jujur kalau dia memakainya untuk mencoba mendekati Rina. "Alfi, kan aku sudah bilang, parfum itu tidak boleh dipakai selain sama orang yang ngelakuin ritualnya. Pantas saja Mona berubah dan mutusin aku," bentak Rizky. Sorry Ki, aku cuma penasaran saja. Aku juga kan pengen pacaran sama Rina," jawab Alfi. "Alfi, sekarang aku yakin kejadian aneh yang kamu alami itu karena pengaruh dari parfum pelet itu. Aku gak begitu mengerti, tapi kayaknya kamu dalam bahaya," kata Rizky. Maksud kamu bahaya gimana, Ki?" tanya Alfi. "Soalnya, paman aku bilang kalau sampai parfum itu dipakai sama yang bukan pemiliknya, bakal ada yang buruk menimpa orang itu," ucap Rizky. "Hal buruk kayak apa, Ki? Kamu jangan nakut-nakutin aku dong," ucap Alfi ketakutan. "Aku belum tahu, Ki. Nanti aku coba tanya paman aku. Pokoknya, buat sekarang, kamu harus berhati-hati," ucap Rizky kepada Alfi. Alfi mulai sadar kalau kejadian aneh kemarin terjadi setelah ia memakai parfum pelet milik Rizky. Sekarang Alfi merasa sangat khawatir tentang hal buruk yang Rizky bilang. Karena merasa tidak enak badan, Alfi memutuskan untuk izin pulang agar ia bisa beristirahat di rumah. Sesampainya di rumah, hanya ada Dinda di rumah. Dinda memberitahu Alfi kalau ibu dijemput
karena kakek sakit lagi. Dan kemungkinan ibu akan pulang malam. Sebenarnya Alfie berniat menceritakan kejadian aneh yang dia alami kepada ibunya. Namun sayangnya, ibu sudah pergi ke rumah kakek. Alfie masuk ke kamarnya dan berbaring di kasurnya. Ia merasa menyesal mengapa ia memakai parfum pelet milik Rizky. Ia tak pernah mengira kalau hal itu membuat dia merasakan banyak keanehan. Alfie terus berbaring di kasur hingga tak sadar azan subuh mulai berkumandang dan sakit di kepalanya mulai terasa lagi. Alfie bergegas mengambil sebuah headset agar ia tidak mendengar suara azan. Ia mendengarkan lagu dengan suara sangat keras. Sakit di kepalanya pun hilang. Setelah azan selesai, Alfie mulai merasakan tidak nyaman karena sakit yang benar-benar menyiksanya. Ia bingung harus menceritakan masalah ini kepada siapa. Alfie pun bergegas untuk mengambil air wudhu. Saat beranjak dari kasurnya, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Tidak bisa digerakkan sama sekali, persis seperti tadi malam. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun semua itu sia-sia. Alfie berusaha berteriak untuk meminta tolong. Kemudian, seseorang membuka pintu kamarnya. Alfie mengira kalau itu adiknya, namun perlahan, sesosok makhluk dengan rambut panjang yang ia lihat tadi malam muncul dan masuk ke kamarnya. Ia berjalan mendekat ke arah Alfie, membuatnya sangat ketakutan. Alfie memejamkan matanya sambil terus membaca doa-doa di dalam hatinya. Ia pun mencoba membuka matanya, namun ia dikagetkan karena sosok wajah dengan kulit berwarna hitam sedang melihat ke arahnya. Alfie berusaha menggerakkan badannya hingga pada akhirnya ia bisa menggerakkan tubuhnya. Ia lari keluar dari kamarnya sambil berteriak. Mendengar teriakan yang sangat keras, Dinda mendekat kepada Alfie yang sedang sangat ketakutan. Kakak kenapa kak? Ucap Dinda. Dek, ada hantu dek, ada hantu, ucap Alfie ketakutan. Karena Dinda juga merasa ketakutan, mereka pun pergi keluar dari rumah. Saat membuka pintu untuk keluar, Alfie dibuat kaget karena hari sudah gelap. Hal itu aneh karena hari masih siang dan adzan zuhur baru berkumandang. Dek, kok udah malam gini ya? Ucap Alfie kepada adiknya. Ya kan, emang udah malam kak. Ini udah jam 8, jawab Dinda. Apa? Bukannya tadi masih siang? Tadi baru aja kakak dengar azan zuhur, kata Alfie. Kakak kayaknya mimpi kali lihat hantunya. Soalnya kakak dari pulang sekolah tadi tidur sampai malam kayak gini. Aku sudah coba bangunin, tapi kakak gak bangun-bangun, ucap Dinda. Alfie benar-benar merasa semuanya semakin aneh. Hal ini memang sudah tidak wajar. Ada sesuatu yang salah sedang terjadi. Kayaknya kakak cuma mimpi deh. Maaf ya, adik ngingetin, ucap Dinda. Mereka pun kembali masuk ke dalam rumah. Alfie merasakan ketakutan yang luar biasa. Bagaimana mungkin ia bisa tidur secara tidak sadar, di mana hari sudah malam. Alfie mencoba mengambil air wudhu untuk memulai sholat isya. Ia berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya. Saat hendak membuka pintu, tubuhnya kembali membatu. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Alfie terus menatap sekeliling, dan saat ia melihat ke bawah, ia dikagetkan dengan sosok wanita yang mempunyai 6 tangan. Sosok menyeramkan, tidak memiliki tubuh bagian bawah, dari pinggang hingga ke kaki. Dalam keadaan kaku, Alfie hanya bisa menangis karena takut dengan sosok menyeramkan itu. Sosok menyeramkan itu merayap di lantai dengan ke-6 kakinya. Sosok itu juga bisa menempel di dinding, terlihat seperti laba-laba manusia. Alfie terus menangis, mencoba meminta bantuan. Perlahan, sosok menyeramkan itu melihat ke arah Alfie. Kemudian ia merayap ke arah Alfie, hingga makhluk itu berada tepat di bawah kaki Alfie. Perlahan sosok menyeramkan itu merayap di tubuh Alfie dan mendekatkan wajah menyeramkannya persis di depan muka Alfie. Alfie hanya bisa memejamkan matanya sambil terus menangis karena ketakutan. Ia bisa merasakan ke-6 tangan makhluk itu menempel di tubuhnya. Dan tak lama kemudian, ibu sudah kembali dari rumah kakek. Ibu membuka pintu, dan saat melihat ke kamar Alfie, ibu begitu kaget melihat Alfie yang sedang berdiri dengan wajah yang sangat pucat. Ibu menghampirinya dan bertanya, "Alfie, kamu kenapa, Vi?" tanya ibu. Ibu sadar kalau Alfie sedang tidak baik-baik saja. Saat ibu memegang tubuhnya, semuanya terasa sangat kaku dan keras.
Ibu yang panik memanggil Dinda untuk meminta bantuan. Alfi sangat ingin berteriak saat ibu ada di depannya, namun ia tidak bisa melakukannya. Pada akhirnya, saat ia berhasil mengendalikan tubuhnya lagi, ia menangis dan memeluk ibu karena ketakutan. "Ibu, Alfi takut, Bu. Tolong Alfi, Bu," tangis Alfi kepada ibunya. "Kamu tenang dulu ya." "Ya Allah, kamu kenapa sih? Kok bisa kayak gini, Vi?" ucap ibu. Ibu membawa Alfi ke ruang tamu untuk menenangkannya. Lalu Dinda kembali bersama beberapa orang yang datang untuk membantu. Di situ, Alfi mulai terbuka dan mencoba menceritakan semua pada ibu tentang kejadian aneh yang terjadi kepadanya. Mendengar apa yang Alfi ceritakan, ibu sangat kesal karena Alfi bermain-main dengan hal yang musyrik. Namun Alfi menyesali perbuatannya. Sekarang, ibu mencari cara agar Alfi tidak merasakan ketakutan lagi. "Dinda, coba kamu ke rumah Pak Ustadz Ridwan. Bilang kalau ibu butuh bantuan dia secepatnya," suruh ibu ke Dinda. Dinda pergi ke rumah Ustadz Ridwan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Beberapa menit kemudian, Dinda kembali bersama Ustadz Ridwan bersamanya. Ibu menyambut Pak Ustadz Ridwan dan menceritakan apa yang terjadi kepada Alfi. Kemudian, Ustadz Ridwan mendekat ke arah Alfi dan mulai menanyakan beberapa hal. Alfi menjawab semua dengan sejujurnya, karena ia benar-benar merasa takut dan tidak ada yang harus disembunyikan jika ia ingin semuanya normal kembali. Kemudian, Pak Ustadz mendekatkan mulutnya ke telinga Alfi. Lalu, Pak Ustadz adzan tepat di depan telinga Alfi. Sontak saja, Alfi merasa sakit yang lebih parah dari sebelumnya. Kepalanya terasa ditekan dengan sangat kuat. Ibu dan Dinda benar-benar ketakutan melihat Alfi. Setelah selesai azan di telinga Alfi, Pak Ustadz yakin ada jin yang sangat jahat yang sedang menghuni tubuh Alfi. Kemudian Pak Ustadz mencoba menerawang masuk ke dalam pikiran Alfi untuk berkomunikasi dengan jin yang ada di tubuhnya. Pak Ustadz Ridwan memegang kepala Alfi dan memejamkan matanya. Secara tiba-tiba, listrik padam selama beberapa menit, kemudian menyala kembali. "Saya sudah berkomunikasi dengan jin yang ada di dalam tubuh Alfi," ucap Pak Ustadz. "Ya, lalu bagaimana Pak Ustadz? Apakah Alfi sudah terbebas dari jin itu?" ucap ibu. Pak Ustadz mulai menjelaskan kalau apa yang Alfi lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Karena pada dasarnya, seseorang yang mempunyai pelet adalah mereka yang membuat sebuah perjanjian dengan jin. Membentuk suatu ikatan antara si pengguna dengan sosok jin agar sama-sama diuntungkan. Tujuannya adalah agar si jin membantu si pengguna pelet mencapai tujuannya, dan si pengguna pelet akan menjadi budak jin saat ia mati nanti. Namun, kasus yang terjadi pada Alfi berbeda, karena Alfi tidak memiliki perjanjian dan ikatan dengan jin. Saat ia menggunakan pelet itu, maka dengan mudah jin bisa menguasai tubuhnya, karena Alfi tidak memiliki ikatan dan perjanjian sebelumnya. Biasanya, kasus seperti ini membuat jin punya kendali penuh terhadap tubuh seseorang yang ia singgahi. Maka dari itu, Alfi merasakan hal aneh saat dia melakukan kewajibannya beribadah, cerita Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz, gimana caranya supaya Alfi bisa terbebas dari jin itu?" tanya ibu lagi. Pak Ustadz punya satu cara, namun semuanya harus dilakukan malam itu juga. Karena jika dibiarkan semakin lama, jin itu akan semakin sulit dikeluarkan. Pak Ustadz meminta izin untuk mencukur habis rambut yang ada di kepala Alfi. Namun Pak Ustadz meminta agar rambut Alfi dikumpulkan dan dibalut dengan kain berwarna putih. Ibu mengambil sebuah gunting dan pencukur, lalu mulai memotong semua rambut Alfi. Setelah selesai, Dinda mengumpulkan rambut itu dan meletakkannya di sebuah kain berwarna putih yang kemudian diikat oleh Pak Ustadz. Setelah itu, Pak Ustadz meminta izin untuk membaca surat Yasin di kamar Alfi dan meminta segelas air putih. Setelah selesai mencukur habis rambut Alfi, Pak Ustadz menyuruh Alfi untuk duduk di ruang tamu. Pak Ustadz terus memegang kain putih berisi rambut Alfi. Kemudian, Alfi disuruh meminum air yang sudah dibacakan surat Yasin oleh Pak Ustadz. "Alfi, kamu minum air ini. Gimana pun rasanya, kamu harus tetap meminumnya," ucap Pak Ustadz. Alfi mendekatkan gelas itu ke bibirnya. Belum sempat ia minum, air putih itu tercium sangat menyengat. Baunya busuk dan sangat menyengat. "Pak Ustadz, airnya bau banget. Saya nggak kuat, Pak," ucap Alfi.
Alfi, sudah saya bilang, paksakan. Kalau kamu ingin normal kembali, dengarkan kata saya, ucap Pak Ustadz. Dengan sangat terpaksa, Alfi meminum air itu sambil mencoba menahan nafasnya. Namun saat air masuk ke tenggorokannya, rasanya benar-benar tidak enak, pahit dan tajam. Tenggorokannya terasa panas. Pak Ustadz, tenggorokan saya sakit banget Pak, kayak mau terbakar, ucap Alfi kesakitan. Alfi, paksakan. Kamu harus melawan kendali jin itu, ucap Pak Ustadz. Walaupun merasakan sakit luar biasa saat meminum air itu, Alfi terus berusaha meminumnya sampai air itu benar-benar habis. Alfi, baca syahadat secara terus-menerus, ucap Pak Ustadz. Alfi mengikuti apa yang Pak Ustadz katakan. Saat akan membuka mulutnya, tubuhnya kembali menjadi kaku. Ia tidak bisa menggerakkan badannya. Ibu sangat panik melihat Alfi yang melotot dan tubuhnya sangat keras. Namun Pak Ustadz melarang ibu untuk mendekat. Pak Ustadz menatap mata Alfi sambil terus menyuruhnya untuk membaca syahadat di dalam hatinya. Alfi terus berusaha membaca syahadat di dalam hatinya. Namun, ia dibuat kaget karena sosok wanita bertangan 6 muncul di dinding, merayap di langit-langit terus melihat ke arah Alfi. Belum lagi sosok wanita berambut panjang juga berdiri tepat di hadapannya. Namun Alfi terus membaca syahadat di dalam hatinya dengan penuh keyakinan. Perlahan, kedua sosok makhluk menyeramkan itu berubah menjadi asap dan tersedot ke arah tangan Pak Ustadz yang memegangi kain putih berisi rambut Alfi. Ibu dan Dinda pun bisa melihat asap itu seperti terhisap ke dalam kain putih yang dipegang Pak Ustadz. Dan perlahan, tubuh Alfi normal kembali. Ia bisa menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, Pak Ustadz melempar kain putih itu ke lantai. Namun ibu dan Dinda dibuat kebingungan karena kain putih itu berubah warna menjadi merah pekat. Pak Ustadz meminta korek api dan sebatang lidi. Ibu memberikannya, dan Pak Ustadz memati korek dan langsung membakar lidi itu. Api dari lidi itu digunakan untuk membakar kain yang berisi rambut Alfi. Dan seketika, api berkobar membakar kain itu dengan sangat cepat. Anehnya, asap yang ditimbulkan dari pembakaran kain itu berwarna hitam. Dan asap itu mengarah ke atas dengan sangat stabil. Padahal, angin bertiup cukup kencang untuk menggerakkan asap itu. Pak Ustadz kembali masuk ke dalam sambil mengatakan, Alhamdulillah, jin itu sudah pergi, ucap Pak Ustadz. Untuk memastikannya, Pak Ustadz menyuruh Alfi duduk. Lalu Pak Ustadz mencoba kembali azan di telinga Alfi. Awalnya, Alfi merasa khawatir kalau ia akan merasakan kesakitan lagi di kepalanya. Namun saat azan dikumandangkan, ia tidak merasakan apapun. Alfi sangat senang karena pada akhirnya ia bisa normal lagi. Ibu pun merasa lega karena anaknya sudah tidak diganggu oleh jin lagi. Pak Ustadz pun pamit untuk pulang karena hari sudah sangat larut. Sebelum pulang, Pak Ustadz mengingatkan untuk tidak melakukan atau mencoba menuju kemusyrikan. Karena jin itu licik, walau ia memberikan seseorang kemudahan, namun ia punya maksud jahat di balik semua itu. Ibu mengantar Alfi ke kamarnya karena masih merasa sedikit takut. Akhirnya, ibu dan Dinda tidur bersama Alfi di kamarnya. Saat azan subuh berkumandang, Alfi bangun dengan perasaan yang sangat lega karena ia tidak merasakan sakit lagi saat mendengar kumandang azan. Ia pergi mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat subuh. Alfi merasa sangat bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah tanpa ada halangan. Biarlah yang terjadi menjadi pengalaman agar ia tidak melangkah ke jalan yang salah. Alfi pun mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sesampainya di gerbang sekolah, ia tidak melihat Rizky yang biasanya menunggunya di depan gerbang. Karena bel masuk sudah berbunyi, Alfi segera masuk. Sepertinya Rizky tidak masuk sekolah hari ini. Sebelum tadarusan dimulai, ada pengumuman yang disampaikan bahwa salah seorang siswa telah meninggal dunia tadi malam. Saat disebutkan namanya, Alfi begitu kaget dan tak percaya karena ternyata siswa yang meninggal itu adalah Rizky. Alfi sangat terpukul dan tak percaya sahabatnya meninggal dunia. Menurut kabar yang beredar, Rizky meninggal karena penyakit paru-parunya. Alfi berniat untuk melayat ke rumah Rizky sepulang sekolah nanti. Sesampainya di rumah Rizky, Alfi melihat tidak terlalu banyak orang di sana. Dan sepertinya Rizky juga sudah dikebumikan. Alfi melihat ibu dari Rizky. Ia menghampirinya dan menyampaikan rasa bela sungkawanya.
Selesai berbincang dengan ibunya Rizky, Alfi melihat ada Mona di sana yang terlihat sedang duduk sendirian. Alfi menghampirinya dan berbincang dengannya. Mona mengatakan kalau sebelum Rizky meninggal, Rizky menghubunginya untuk meminta maaf. Namun tiba-tiba, Mona hanya mendengar suara teriakan kesakitan dari Rizky. Alfi merasa sangat penasaran apa yang membuat Rizky meninggal dunia. Kebetulan, di situ ada adik Rizky yang sedang membawa air mineral. Alfi menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi pada Rizky. Walau awalnya, adik Rizky tidak mau memberitahunya, namun Alfi meyakinkannya kalau Rizky adalah sahabat baiknya dan Alfi tidak akan memberitahu orang-orang apa yang terjadi. Adik Rizky pun percaya kepada Alfi dan mulai memberitahu penyebab kematian kakaknya. Namun apa yang diberitahukan adik Rizky terdengar tidak masuk akal. Namun dia bersumpah kalau ia tidak bohong dan melihatnya secara langsung. Tubuh Kak Rizky hangus terbakar, Kak, karena terbakar secara tiba-tiba, ucap adik Rizky. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.